Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini kita dapat rahmat yang namanya hujan. Ya, alhamdulillah kita merasakan hujan. Apalagi tadi sebagian tempat turunnya di saat sedang berlangsungnya khutbah Jumat. Jadi saking antusias jamaahnya, khutbah Jumat sudah selesai, sholat sudah selesai, mereka tidak pulang-pulang. Masih di masjid, saking kangennya dengan masjid ya. Gimana berangkat terang pulang hujan deras. Jadi nasi Jumat barokah yang biasa 200-300 itu kemudian kadang lebih, kadang kemudian pas. Tadi ternyata kurang, ya, antusias jamaah. Itulah kalau Allah sudah membuka pintu hati seseorang untuk terikat dengan masjid, jam 12:30 pun mereka tidak pulang, pilih pulang atau basah kuyup. Alhamdulillah. Nah, insyaallah malam kali ini kita akan bersama mengkaji surah Al-A'la, surah baru setelah kemarin kita membahas surah setelahnya, ya, surah Al-Ghasyiyah. Ya rahimahullah, kali ini pembukaan, maka kita akan lihat muqaddimahnya. Ada apa dengan surah Al-A'la? Kemudian ada tidak peristiwa yang melatar belakangi turunnya surah Al-A'la dan juga kandungan dari surah Al-A'la ini. Maka surah Al-A'la yang kemudian kalau kita lihat jumlah ayatnya ada benten, ada 19 ayat. Adalah surah yang ditutup dengan dua nama Nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nanti kalau ada kuis pertanyaan yang berhadiah umroh, surat apa yang ditutup dengan dua nama Nabi? Surah Al-A'la. Nanti kalau sudah jatah untuk umroh, insyaallah berangkat akan umroh insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Satu makta dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Satu makta itu satu pembahasan yang disebut nanti dalam kitab tafsir Al-Munir punya Dr. Wahab Zuhaili. Nah, surah Al-A'la ini kalau kita lihat di sini dia termasuk makkiyah, Bapak Ibu. Masih ingat kan makkiyah? Apa definisi makkiyah yang turun? Kalau Madaniyah Madinah. Kalau turun di Mina namanya apa? Minaniyah, ngoten. Itu pun ulama ada membagi, mengklasifikasikan berdasarkan dari tempat. Makkiyah Mekah, Madinah, Madaniyah Madinah. Tapi kalau di luar dua kota ini menjadi susah di cover. Dicari yang terdekat. Kalau turun di Yaman di mana misalkan. Maka pembagian yang disampaikan Mana Khalaqata dalam kitab Mabahits fi Ulumil Quran adalah fase hijrahnya Rasul SAW. Wahyu yang turun sebelum Rasul berhijrah dari Makkah ke Madinah itu adalah Makkiyah, baik turun di Makkah ataupun mungkin di luar kota Makkah sekalipun. Kemudian wahyu yang turun setelah berhijrah namanya Madaniyah, baik turun di Madinah atau di luar Madinah sekalipun. Contohnya adalah surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Turunnya di mana Bapak Ibu? Di Mina. Mina itu dampingnya Makkah, tapi dia termasuk Madaniyah karena turunnya pada Haji Wada dan hari kedua Tasyrik. Tanggal pinten berarti? Tanggal 12 kan? Nek hari tasyrik kan 11, 12, 13.
Hari keduanya kan berarti tanggal 12. Dan itu saat Rasul berhaji, sehingga ketika Rasul menyampaikan khutbah dikenal dengan khutbah haji wada, haji perpisahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul setelah itu tidak melaksanakan haji lagi, dan itu adalah haji yang terakhir. Itu hajinya Rasul berapa kali? Sekali. Kalau haji sekali panggil haji, kalau 10 kali haji. Jadi 10 kali ya. Salah, kurang 2, diulangi lagi di depan. Jadi itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena biayanya untuk membantu sahabat yang, bahasa kita adalah memberikan beasiswa kepada sahabat yang tinggal di Madinah dan untuk belajar Islam, sehingga nanti dia kembali ke kampung halamannya menyampaikan Islam kepada kaumnya. Ini Makkiyah, 19 ayatin. Nah, sebut 19 ayat. Penamaannya adalah disebut dengan surah Al-A'la. Sumiyat suratul A'la. Disebut dengan surah Al-A'la. Sudah kebaca Bapak Ibu? Tak besarin biar kebaca. Diambil dari ayat pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi kata Al-A'la, surah Al-A'la. Maksudnya adalah Nazzahullahu azza jalla an kulli naqsin. Jadi Allah itu bersih dari segala bentuk kekurangan, aib. Tidak ada aib yang disematkan kepada Allah, tidak ada kekurangan yang disematkan kepada Allah. Jadi ayat surah ini kemudian mengajak dalam bentuk perintah, sabbih, sabbih, sucikanlah Allah. Sabbih, sucikanlah Allah. Wahai kalian yang masih menganggap Allah tidak adil, sabbih, sucikanlah Allah. Wahai kalian yang menganggap Allah itu tidak mengabulkan doa kalian, sabbih, sucikanlah Allah. Wahai kalian menganggap Allah lupa dengan keadaan kalian, sabbih, sucikanlah Allah. Jadi Allah itu tidak mungkin ada padanya itu kekurangan atau kealpaan atau aib yang ada pada dirinya. Justru yang kemudian harus memperbaiki diri. Wasif bikulli sifatit tamjidi wa ta'dzim. Sifatilah Allah dengan setiap sifat-sifat yang mulia dan agung. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi pada seorang hamba muslim, mukmin, maka dia akan kemudian berhusnudzon kepada Allah, bukan kemudian bersuudzon. Suudzon kepada Allah itu merupakan bentuk menyematkan aib kepada Allah, nggak boleh. Bahkan kalau misalkan kita berdoa Bapak Ibu, misalkan dalam contoh yang tidak boleh ditiru ya, baik yang profesional maupun yang tidak profesional tidak boleh meniru, adalah ya Allah ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah, kalau jenengan kersa ampuni boten napa-napa, nek boten kersa ngampuni nggih boten napa-napa. Itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Jadi wa antum muqinuna bil ijabah. Justru kita harus yakin. Harus yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Selama tidak ada mamin muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha itsmun wala qati'atu rahmin. Tidak ada unsur dosa, tidak ada unsur untuk memutus tali silaturahim. Jadi dalam doa kita itu kita berdoa bukan untuk melakukan kemaksiatan. Ya Allah berilah hamba kekuatan bisa menghilang ya Allah. Nah ini itu. Sehingga nanti saya bisa mengambil uang sana sini tanpa diketahui. Itu berarti doa untuk dosa. Atau kemudian untuk memutus tali silaturahim. Ya Allah berilah hamba kekuatan, kekayaan sehingga saya bisa menghinakan saudara-saudara yang menghinakan saya, biar mereka tidak pantas jadi sanak keluarga saya. Oh itu kan memutus tali silaturahim. Selama kalau doa kita itu baik, ya Allah jadikanlah hamba Bupati Sleman ya Allah, itu kan baik kan? gitu. Kemudian habis itu diijabahi jadi bupati. Yang biasanya ikut pengajian Jumat malam satu, selama jadi bupati gak pernah masuk. Nah itulah. Makanya kalau kita tidak jadi bupati bersyukur punya waktu untuk pengajian, nyeruput kopi di pos ronda itu ya santai gitu kan. Hujan-hujanan dia santai. Balik mana yang pengajian. Nah, selama doa kita tidak ada unsur dosa, maka imma ayu ajjalalahu da'watuhu. Pilihan pertama adalah Allah akan segerakan doanya dikabulkan. Kita bersyukur. Yang kedua adalah kalau tidak Allah segerakan kabulkan doanya, imma ayu dakhiraha fil akhirah. Allah ganti dengan pahala di akhirat. Satu untaian doa Allah ganti dengan pahala di akhirat. Gitu. Wa imma ayyusrifa'anha minassu'i mithlaha. Kalau tidak Allah kabulkan dengan segera, Allah kemudian tidak pilihkan dengan diganti dengan pahala di akhirat. Yang ketiga adalah
kenapa doa saya tidak dikabulkan? Karena Allah menyelamatkan kita dari bahaya yang muncul jika doa itu dikabulkan. Ngoten oh iya. Jadi kan kita jadi ayam oh iya. Jadi selama ini saya doa ingin jadi orang terkaya, Allah tidak kabulkan. Ya betul, ada hikmahnya. Bapak Ibu, ini saya pernah dapat berarti A2 sih kualitas kabarnya. Bapak-bapak yang dulu ketika dia masih jualan baju biasa, tokonya biasa, itu kesana kemari nganter anaknya pakai motor yang ngapunten, Yamaha yang warna merah. Masih kebayang? Dia tuh masih kebayang. Itu santai. Sekarang tokonya besar, ramai, bahkan dikatakan dia untuk keluar sendirian itu nggak berani keluar sendirian. Bahkan anaknya yang biasa diantar sekarang sudah ada yang nganter, sudah ada yang ngawal. Karena terkait dengan bisnis yang cukup besar, bisnis yang besar, jadi mereka hati-hati. Nah, itu ada ujian dan ada cobaannya. Baik. Maka kembali kepada sini bahwa sifatilah Allah dengan sifat-sifat yang mulia dan agung. Li'annahul aliyul a'la min kulli syai'in fil wujud. Allah lah yang paling maha tinggi, enggak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Dan surah Al-A'la disebut juga dengan surah Sabbihi. Sabbihi diambil dari awal ayat. Kata yang pertama di awal pertama. Sabbihisma rabbikal a'la, dari sabbih. Ayat dibaca surat apa? Surat Sabbih. Surah Sabbih adalah surah Al-A'la. Ada dua nama saja. Kalau tidak Al-A'la, Sabbih. Tapi dari dua ini yang paling dikenal adalah Al-A'la. Damar rahimakumullah, kandungannya kita lihat mashtamalat alaihi suratu. Apa sih surah Al-A'la? Jadi 19 ayat itu ternyata ada pembahasan-pembahasannya. Mawdu'u hadhihi suratil makkiyatil haditsu an tauhidillahi wa qudratihi. Membicarakan keesaan Allah dan kemahakuasaannya. Yang kedua nanti akan membahas tentang Al-Qur'an wa taisiri hifzihi, dan kemudian untuk menghafalnya. Kemudian untuk menghafal Al-Quran. Wal akhlaqil karimati bitahdhibin nafsi al-insaniyah, dan berbicara tentang akhlak, bagaimana menggunakan nafsu, jiwa, diri kita masing-masing. Manusia bisa menjadi keras sifatnya, bisa menjadi lembut. Nek dulu ada yang hatinya itu pink, nonton film India saja nangis. Sampai ngeping hatinya, nonton film India aja nangis. Ini akhlakul karimah bitahdhibin nafsi, dengan mentarbiyah jiwa yang ada di dalamnya. Maka pada awal surat ini diperintahkan dengan apa? Bil amri bitanzihillahi ta'ala an kulli ma la yaliqu bihi fi dzatihi wa sifatihi wa asma'ihi. Membersihkan dari segala sifat yang tidak layak disematkan pada Allah, baik kepada zatnya, baik kepada sifatnya ataupun nama, dan juga perilaku dan hukumnya. Enggak boleh dan tidak boleh. Sehingga kalau orang misalkan ngeten Bapak Ibu, saya itu sudah sholat kok belum kaya-kaya ya gitu. Nah, jadi habis sholat ngapain? Ya tidur gitu. Ya udah. Kerja enggak gitu. Sholat itu tidak menjadi cara untuk memperkaya diri. Kalau pengen kaya apa Pak? Kaya. Kan kerja gitu. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi waktunya sholat. Tapi setelah sholat maka fantashiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi Allah untuk menyebut rizki Allah yang sudah dibagi-bagi itu. Jadi gitu. Rasul pun bekerja untuk menafkahi keluarganya, di samping menjalankan tugas sebagai Nabi Rasul dan juga pemimpin bagi kaum muslimin. Maka Rasul mendapatkan ghanimah, ada pembagian ghanimah dalam surat Al-Anfal. Kita juga demikian bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian ada pembagian tugas dalam rumah tangga. Yang suami berkewajiban menjemput nafkah, jadi sudah ada nafkahnya, tinggal dijemput. Karena kita tidak tahu di mana, maka berikhtiar, berusaha untuk menjemputnya dengan cara yang baik. Tidak harus banyak, tapi ukurannya adalah berkah. Maka kalau misalkan dapat sesuatu, semoga berkah. Nah, berkah itu adalah an-numu wa ziyadah, tumbuh dan berkembang. Berkah itu sesuatu yang ketika kita nikmati itu tidak mendapatkan atau tidak memberikan dampak masalah. Berkah itu ketika kita nikmati menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Itu berkah. Lebih baik mana?
sedikit tapi bikin ciloko, atau banyak tapi berkah? Pilihannya ada di mana? Terus dimudahkan itu, masa masih susah milihnya ya Bapak Ibu ya. Nah itulah kemudian kandungan dari surah Al-A'la. Jadi kita menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti orang yang tidak menyucikan Allah, justru kemudian menghina Allah, adalah orang yang berbuat syirik. Itu menghina Allah. Orang berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan benda, dengan makhluk, itu namanya penghinaan terhadap Allah. Dia menganggap seseorang yang kemudian punya nopo nggih? Jimat itu biasanya berupa apa toh? Napa Pak? Oh gitu. Contoh jimat di rumah. Jimat yang disimpan di rumah. Bentuknya kayak gini. Gitu. Iki jenenge napa? Pring petung. Napa Pak petung? Petung nggih. Petuk karena dia ketemu. Nah ketemu, katanya mahal Pak ya. Tapi ada yang buatan juga. Buatan raja-raja ini ditempel di mana? Di pintu rumah. Oh, coba ya kita besarin. Mari kita baca. Oh, positif tempel iki. Li Khamsah. Oh, saya nggak bisa baca Bapak Ibu. Ini kali ini si Salih Muhammad kayaknya. Adalah jimat pengaman rumah di pintu, ditempel di pintu. Barang siji sing di rumah. Ini juga jimat. Wah, bisa kulaan nih. Kulaan segini banyaknya. Gitu. Kami pernah membakar salah satu dari kayak gini. Apinya warnanya hijau. Hijau kuat dan baunya wangi. Terus hilang. Bapak-bapak yang menyimpan bapak-bapak di dompetnya. Ibu-ibu hati-hati ya. Dompetnya bapak Bu. Kalau nggak ada isinya mohon diisi. Kalau isinya aneh-aneh maka harus di ini. Jadi benda itu berfungsi menjadi jimat jika diyakini. Kalau tidak yakini maka dia seperti itu. Bolpen saja bisa menjadi jimat jika orang pemakainya itu meyakini bahwa ada kekuatan yang terdapat pada bolpen ini, yang diberikan bolpen ini melebihi dari fungsi biasa bolpen. Kalau misalkan saya yakin bolpen ini bisa ditulis, bisa dipakai untuk menulis, ini hitam, itu termasuk jimat apa betul? Ya enggak, karena fungsinya bolpen memang untuk menulis. Kalau kita meyakini bolpen ini bisa untuk menulis, itu memang fungsi bolpen seperti itu. Tapi kemudian ketika kalau saya bawa bolpen ini, contoh nggih, itu enggak ada yang bisa menyakiti saya. Tapi bolpen kamu untuk menulis, bukan, ini bukan bolpen untuk nulis, ini barang siji yang di rumah iki. Iki 3 juta iki belinya itu gitu. Ini harus puasa 40 hari baru bisa dapat ini. Kamu membawa ini enggak kuat kamu, glebak nggawa iki. Glebak. Maka benda itu menjadi jimat jika yang memakainya meyakini. Tapi kemudian kalau kita mendapatkan benda, ya meyakini itu cuma benda biasa. Misalkan jenengan dapat kertas seperti ini. Oh, mana? Misalkan mendapat kertas kecil-kecil seperti ini. Cuman kertas. Ya nggak bisa, itu nggak berarti kita tidak berbuat syirik. Sama-sama bendanya, tapi kemudian diyakini bisa memberikan kekuatan, penjagaan, bahkan jadi pager, magri, itu sudah beralih menjadi jimat karena keyakinan, based on-nya berdasarkan keyakinan. Keyakinan. Dulu ada yang jual, dulu itu berarti 2011-an ya, 2011-an mana tadi? Tidak sama tapi mirip. Kertas seperti ini, satu kertas, tapi bukan ini. Itu dijual satu lembar 2.000 rupiah. Jualnya di mana? Di pengajian kampung. Ayo ini 2.000. Kangge napa panggilannya waktu itu mohon maaf ustazah. Ini untuk ngusir jin yang ada di bak kamar mandi. Nanti jenengan jatuhkan di kamar mandi, maka jin-jin yang ada di kamar mandi itu akan hilang karena jatuhkan ini. Kalau dijatuhkan di sumur, maka jin yang ada di sumur juga akan pergi. Itu berarti jimat juga, karena meyakini yang mengusir itu adalah kertas. Dan kertas itu tidak memiliki kekuatan untuk mengusir. Tidak bisa mengusir. Beda kemudian kalau kita ambil tisu, ayo biar terang kita bakar tisu. Tisunya nanti akan terbakar. Kemudian dia terang. Karena terangnya kena api. Itu termasuk jimat boten. Boten, karena memang kalau dibakar keluar api dan jadi terang. Kalau apinya sudah habis, ya gelap lagi.
Nah, kalau meyakini melebihi dari fungsi benda tersebut, itulah yang kemudian menjadi jimat. Barang siji sing dirumat. Gelang apa cincin niki? 6 bentuk jimat yang sering dipakai orang Indonesia. Bapak Ibu yang budi jenengan Indonesia toh? Oh. Inilah contoh-contoh jimat. Maka tadi kita sampaikan dulu, kemudian ada anak kecil sudah dikasih kalungan hitam, tapi nggak tahu sekarang kok udah nggak kelihatan ya. Karena orang tuanya milenial kali ini. Karena biar apa tahu dikasih kalung hitam, anaknya itu pakai kertas hitam. Yo biar sehat, nggak loronan, leres ngoten apa pripun. Yo, apakah memang seperti itu? Apakah itu bisa menjaga kesehatan? Lah nyatanya anak ya juga diare nggak sembuh-sembuh kok. Katanya untuk menjaga kesehatan. Nah, orang tua, Bapak Ibu, jangan ngajarin anak untuk menyekutukan Allah dengan yang lain. Tapi kan saya masih sholat Pak Ustadz. Loh, justru kalau masih sholat justru tidak melakukan hal demikian itu. Kalau masih sholat, jangan melakukan kesyirikan. Anak saya kan kuliah di Jogja jauh, saya nggak bisa menjaga dia. Ya sudah, tak bawain. Punya bapaknya tak suruh ikut dia dua saja yang ikut. Punya bapaknya tak suruh ikut dia 2 saja. Maksudnya apa yang dikirim Pak? Jin piaraan bapaknya itu disuruh menjaga anaknya. Jin jaga iki lho. Jin bapaknya. Nah jin ini masih di rumah. Itu jadi anaknya kemana-mana merasa ada yang mengikuti. Siapa sih yang mengikuti saya? Nggak ada. Ketika tidur ada yang ngawasin. Dilihat siapa sih yang ngawasin saya? Nggak ada. Ternyata itu adalah kiriman orang tuanya. Nah ini yang kemudian kita menasihati orang tua, jangan ngajarin anak untuk melakukan kesyirikan. Anak SMA motornya hilang, sudah lapor. Jadi kalau dia mengatakan saya sudah lapor, alhamdulillah berarti sudah lapor ke kantor polsek yang dekat dengan sekolahnya. Enggak lapor ke dukun. Lah piye? Kok malah lapor ke dukun? Kita nggak pernah ngajarin, nggak malah dia lapor ke dukun, kan gitu. Bisa, itu harus kita antisipasi. Maka tadi kita sampaikan, orang yang berbuat syirik itu adalah dia menghina Allah. Berarti secara tidak langsung dan langsung mengatakan, meyakini Allah tidak mampu mewujudkan yang saya inginkan, sehingga saya perlu bantuan benda lain untuk mewujudkan yang saya inginkan. Kan gitu. Maka sabbih, sucikanlah. Jadi harus mensucikan Allah. Saya sudah buka warung kok nggak laris-laris. Lagi mana jenengan buka warung? Iya, tapi barangnya yang dijual tuh mana? Oh iya ya, nggak ada barangnya. Pantesan nggak ada barangnya, nggak ada yang mampir. Nah kayak gitu kan. Kemudian jangan menyalahkan, kenapa warung sebelah itu laris, kemudian warung saya kok sepi. Kemudian menuduh itu pasti pakai penglaris. Ya jangan kayak gitu. Jangan menuduh orang lain melakukan dosa yang kemudian itu termasuk dosa besar, asyirku billah. Jamaah rahimakumullah, termasuk juga kalau lagi masa musim-musim pemilu, pilkada, pilgub, pilkades, pil-pil yang lain, itu juga kemudian janganlah kemudian datang ke dukun sebagai seorang muslim. Mintalah kepada Allah, kalau memang amanah itu diberikan kepada calonnya dan dapat, laksanakan dengan penuh amanah. Jika amanah pemimpin itu kemudian kok tidak jadi, ya berarti kita bersudah ada rencana Allah yang lebih baik untuk pemimpin tersebut. Jadi enak. Ampun nopo ngoyo, malah lempar-lemparan sawat-sawatan nopo garam, lempar garam seberapa, kono dilempar seperempat garam, lempar-lemparan garam ini mas Dewi. Nek sak kintal mending bisa dijual. Nah jamaah rahimakumullah, maka nanti yang berbicara terkait dengan akidah tauhid kemahakuasaan Allah itu di ayat 1 sampai ayat yang ke-5 nanti nih. Jadi ayat ini Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa. Itu nanti kita berkaitan dengan tauhidnya. Pada ayat ke-6 dan ke-7 itu di dalam surah Al-A'la membahas summa tahaddatsa an taysiri hifdzil Qur'ani wa tafsihihi fi qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan bagaimana Al-Qur'an itu mudah dihafal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang Arab pada umumnya memiliki kekuatan hafalan. Itu
Kekuatan hafalannya kuat, sangat kuat. Maka mereka menjaga nasab fulan bin fulan bin fulan bin fulan itu dijaga. Sekarang pun kalau nama-nama Arab, kalau dia tidak mencantumkan nama kakeknya, kadang disuruh datang ke dukcapilnya orang Arab, tambahkan nama kakekmu. Sehingga memang namanya orang Arab ya cuma 1 atau 2 kata. Kalau kita namanya berapa? Nama orang ini nama terpanjang, nama orang Indonesia terpanjang. Nama orang Indonesia yang terpanjang. Ada nggak Bapak Ibu? Siapa tahu nanti ada namanya terpanjang. Oh, Masya Allah ini. Nama orang Indonesia yang terpanjang adalah Aiwin Nur Siti Diah Ayu Mega Ningrum Dwi Pangestuti Lestasi Endang Pamikasin Sri Kumalasari Dewi Puspita Anggreni, siswi SMK 2 Yogyakarta. Monggo dicari. Oh, adik kelasnya Gifari. Adik kelasnya Gifari. Anjir. Insyaallah. Berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kata bisa untuk judul ya. Maka kalau orang Arab kan cukup Muhammad, Ahmad, Abdullah, Ibrahim, Mustafa. Nanti kemudian ada bin-binnya. Kalau nama dia 3 berarti nama dia 1, bapaknya 1, kakeknya 1. Namanya siapa? Muhammad. Nama dia Muhammad, bapaknya Muhammad, kakeknya Muhammad. Muhammad Ahmad Mustafa. Nah, itu kemudian terus nama dia, bapak dan kemudian apa namanya kakeknya. Jadi kita harus banyak mengingat nasab kita, Bapak Ibu. Nasab. Talkis Nurdianto bin Kastaman bin Basri bin Asto. Nah, kelimanya ini ya bisa. Saya, bapak, kakek. Kama kemudian di atas kakek, kenapa Pak? Buyut, canggah, gantungan, udek-udek siwur, tepok kosong. Nah kita hanya baru sampai Mbah Asto. Setelah di atas Mbah Asto itu kita tari. Di siapa bapaknya Mbah Asto? Nggak ada yang tahu. Ada yang sudah sepuh, nggak bisa diajak bicara. Sudah nggak tahu karena sudah habis keturunannya. Itu nggak Pak Ali ditanya bapaknya Pak Ali siapa dan sebagainya. Nah ini kita berbicara tentang bagaimana Allah memberi kemudahan kepada Nabi SAW. Sebagaimana kemudian ketika turun surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sekali dibacakan oleh malaikat Jibril, yang ketiga kali ya, kemudian terus Rasul bisa menirukan lagi. Itu kemudahan Allah yang memberikannya kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghafal Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu diturunkan? Wahyu yang masuk pada Nabi SAW. Kadang diucapkan langsung ke dalam hati beliau, kadang melalui peristiwa. Rasul kemudian naik di bukit Sofa setelah dipisoi oleh Abu Lahab, maka turun surah Abu Lahab, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Itu surah yang turun setelah ada peristiwa yang melatar belakangi, dan banyak lagi. Ada yang melalui peristiwa, ada yang kemudian langsung dihujamkan ke dalam hati Nabi SAW. Seperti ketika duduk habis sholat, ada menyebutkan itu sholat asar, Rasul sedang meletakkan kepalanya, kemudian mengangkat sambil tersenyum, maka membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Surah Al-Kautsar turun saat Rasul sedang duduk. Nah, itu menjawab tantangan hinaan dari orang kafir Quraisy. Surah Al-Kafirun ada peristiwa yang melatar belakangi. Surah Al-Ikhlas ada peristiwa yang melatar belakangi ketika ditanya, "Ya Muhammad, siflana rabbak." Ya Muhammad, ansib lana rabbak. Wahai Muhammad, jelaskan kepada kami nasab Tuhanmu. Turunlah Al-Ikhlas menjawab pertanyaan dan tantangan dari orang musyrik. Siflana rabbak itu adalah pertanyaan dari orang Yahudi. Bagaimana sifat-sifat Tuhanmu? Dan kemudian dalam Al-Falaq An-Nas itu ketika Rasul terkena sihir, maka diturunkan Al-Falaq dan An-Nas. Haitsu la yansahu abadan. Maka Rasul SAW itu tidak akan lupa dengan Al-Quran selamanya di sini, karena Allah yang menjamin. Liyangkilau ilan nas, agar bisa disampaikan kepada manusia. Sanuqri'uka fala tansa, maka engkau tidak akan lupa wahai Muhammad. Jadi Allah menjaga hafalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah gitu, menyebutkan dan menyampaikan. Rasul sampai menyebutkan di sebelah mana
Wahyu ini masukkan pada yang kemarin, melengkapi yang kemarin. Ini kemudian menjadi pelengkap yang kemarin. Ini penutup dari wahyu surah yang sebelumnya. Rasulullah SAW menyebutkan demikian itu. Kemudian jamaah rahimakumullah, ayat 8 sampai 13 berkaitan dengan bi amrin nabi bitazkiri bil Quran, adalah mengingatkan kita untuk menggali apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi mengingat Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran itu termasuk mengingat Allah. Liislahin nufus, untuk memperbaiki jiwa kita, maka dengan membaca Al-Quran. Bapak Ibu, sekarang kampus-kampus yang menerapkan nilai-nilai Islami, sebelum memulai perkuliahan itu mahasiswa membaca Al-Quran entah 2 halaman, baru 1 mata kuliah. Kalau sehari itu dia kemudian ada 3 mata kuliah, maka bisa jadi 6 lembar dia baca. Dan itu dipimpin oleh dosennya. Jadi dimulai dengan membaca Al-Quranul Karim. Nah, kemudian juga itu tadi ayat 8 sampai ayat 13. Nah, bagian akhir dari surah Al-A'la ini, wa khutimatis suratu bi bayani falahi kulli man tahara nafsahu minal kufri wasyirki wal ma'asi. Akhir dari surah Al-A'la ayat 14 sampai 19 menjelaskan, sesiapa yang membersihkan diri dari kekufuran dan kesyirikan itulah orang yang beruntung. Falah, beruntung. Falah itu bisa berarti beruntung, bisa berarti petani. Fa'lamha, falah muflihun, muflihun, yuflihun, fa'lamha. Falahun berarti petani. Apa hubungannya keberuntungan dengan petani? Jadi kalau kita misalkan cari hubungannya, jika ingin beruntung di dunia, keluar dari dunia ini menjadi orang yang beruntung, lihatlah bagaimana petani menyiapkan ladang untuk pertaniannya, disiapkan dengan sebaiknya. Tanah disiapkan. Jika dia nanam padi, maka disiapkan lahan untuk menyemai benih padinya. Gitu. Kalau dia mau nanam kembili, tahu Gifari kembili? Raka tahu kembili? Alhamdulillah. Berarti milenial Pak nih, kembili. Saya kemarin lihat orang nanam kembili, itu kemudian ditaruh di atas tanah. Kan saya mikir, ini kembili dibuang, kayaknya dikebuang. Bagi saya dibuang karena taruh di atas tanah. Di kemudian waktu dia mengeluh, saya nanam kembili nggak tumbuh-tumbuh. Oh, berarti kembili yang kemarin itu ditanam. Jadi kamu menanam kembili? Iya. Nanam kembili kok taruh di atas tanah, ya nggak tumbuh. Jadi kembili pripun? Jadi kan tahu kembili Pak? Kembili, jangan-jangan cuma bahasa saya nih. Kembili. Niki kembili. Nah ini ente, niki kembili. Kembili, dia memang kecil dan nanti kalau direbus empuk, kulitnya itu halus tipis tapi kemudian padat kulitnya. Nggak bisa dipatahkan, tapi kalau disobek bisa. Tapi kalau dipatahkan, dipotong pakai jari itu susah. Dan pohonnya adalah berduri. Pohon kembili. Oh, jadi kita belajar pertanian ya. Pohon kembili. Rambat, dia termasuk merambat. Dia merambat dan berduri. Jadi termasuk jenis dari ubi-ubian. Belajar pertanian ya. Dulu saya panen, nanti kemudian dirambatin ke atas, dikasih apa Pak Diko? Kayak kayu dipatoke biar nanti kemudian biar ke atas, rambatnya itu biar ke atas. Itu kembili Raka. Pulen, kalau pulen itu biasanya musim-musim kayak gini nih, hujan-hujan kayak gini, waktunya untuk panen. Waktunya untuk panen atau bahkan tanam misalkan nanti 2 bulan gitu. Bibit umbi kembili itu kecil, kalau besar namanya gembolo, leres Pak. Gembolo. Nah, petani menyiapkan tempatnya dulu Pak, dicampatkan, baru nanti disemai padinya apa. Kalau kita contoh nanam padi, maka kemudian baru disebar. Nyebar padi pun kemudian menggunakan jari telunjuk untuk daerah pantura, dipegang kemudian jari telunjuknya itu yang nyebar untuk menjaga rentan antara satu benih dengan bibit yang lainnya, biar nanti tidak dimakan burung. Kasih jerami tipis-tipis biar tidak dimakan burung. Kalau sudah tumbuh nanti airnya dibanyakin. Justru saat masih berupa benih 25 hari nopo pinten Pak, itu kemudian kan 25 hari itu dibanyakin airnya. Kalau sudah selesai dibagikan airnya, usah 25 hari di Daud nam ini.
Daud. Bukan puasa Daud. Daud padi, benih padi. Mungkin sama dodok. Posisinya dikutunin dodok. Niki namanya Daud. Kalau sudah Daud dan diikat-ikat, nanti dibanjari. Banjari itu meletakkan benih yang sudah diikat tadi berjarak berapa meter, berapa meter, berapa meter. Kemudian nanti kalau ditanam, tandur itu nanti tinggal ngambil. Itu Daud banjari. Ditandur pada awal menanam itu, kemudian terus airnya dibanyakin untuk memantikan gulma-gulma dalam tanah. Kalau sudah mulai kembang, baru nanti ada proses untuk perawatan. Yang kemudian ada rumputnya, di maton suket di sawah. Wis. Maton suket. Sekarang menggunakan landak, ngelukung landak. Kalau dulu maton, nah niki masih maton ngambil rumput yang ada di sela-sela tanaman maton, biar nanti kemudian bisa menjadi subur. Karena kalau ada rumputnya, nanti nutrisi tanah dimakan oleh rumput tersebut, jadi kemudian menjadi kurus. Belum lagi nanti ada tantangannya. Petani memiliki tantangan adalah kemudian hama tikus yang makan batang padi yang bawah. Belum nanti kemudian ada walang-walang sangit, ada kepek ataupun kupu. Belum lagi nanti ketika sudah berbunga, kemudian keluar bijinya, itu nanti gapok. Itu tangan-tangan. Maka petani akan menjaga betul tanaman padinya, supaya hama-hama ini kemudian tidak menyerang tanamannya. Sampai kemudian musim mau panen, baru disatke airnya, dikeringkan, baru nanti akan dipanen. Nah, orang yang beruntung, muflih, orang yang qad aflahal mu'minun, maka bagaimana harus menjaga amalannya sebagaimana petani menjaga tanamannya. Ada kemudian hama riya, hama sombong terhadap, hama ujub takabur dalam ibadahnya, itu dijaga. Ada yang mengganggu, ngajak berantem, tidak gitu. Kemudian apalagi godaannya dalam menjaga amal soleh itu betul-betul dijaga sebagaimana petani menjaga tanamannya. Maka biasanya petani itu romantis-romantis tak keluarganya, lalu tanaman saja dijaga, apalagi istrinya, kan gitu. Itu kan menjadi romantis juga. Pagi berangkat, jam 10 sudah pulang untuk makan, nanti jam 1 balik lagi. Kemudian pada adzan asar pulang. Kalau lagi musim hujan, suaminya datang pakai sepeda ontel, nanti istrinya yang kemudian nyuci sepedanya biar besok bisa dipakai lagi. Kalau sudah punya anak laki-laki, sepeda bapakmu tolong dicuciin ya. Iya bu, dicuciin. Gitu. Itu kehidupan di kampung zaman dulu. Nah, ini kemudian keutamaannya jamaah rahimakumullah dalam hadis sahih Muslim. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz, "Hal salaita bisabbihi isma rabbikal a'la wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghsha." Maka Rasul kemudian menasihati pada Mu'adz, salatlah dengan membaca sabbihi isma rabbikal a'la. Lah, salatmu kok cepat 3 rakaat cuman sebentar. Kan saya baca sabbihi isma rabbikal a'la, sabbihi isma rabbikal a'la, Allahu akbar. Nah, gitu. Ternyata ini saja yang dibaca. Sah, ya sahnya sah. Maksudnya di dalam hadis dikutip ayat yang pertama itu akan diselesaikan sampai akhir. Wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghsha. Itu kemudian biar dibaca sampai akhir. Termasuk riwayat dari Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan baqiyatu ahli sunan dari Nu'man bin Bashir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil idaini wa yaumil jum'ati bi sabbihi isma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasyiyah. Jadi Rasul ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha dan hari Jumat lebih sering ya, bukan selalu, lebih sering membaca sabbihi isma rabbikal a'la pada rakaat pertama dan hal ataka haditsul ghasyiyah pada rakaat kedua. Itu kalau kondisi normal gitu. Tapi kalau misalkan kondisi tidak normal, hujan misalkan, kan harus cepat-cepat. Kami di Hai Ashir di Kairo itu baru khutbah pertama, ada yang dari luar, motor, hujan. Kemudian Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, langsung doa, Pak. Karena jumlah jamaah yang di luar masjid tidak kalah banyak dengan yang di dalam masjid.
Itu misalkan motor hujan, sakarmu sapa sing nyuruh datang terlambat, enggak. Maka kita harus peduli. Sebagaimana ketika imam mendengar tangisan bayi dari jamaah, kan kemudian agak dipercepat, agak nih, tanpa harus meninggalkan sunnah dan rukun-rukun yang lainnya, tapi agak dipercepat. Termasuk adalah bacaannya. Kenapa kemudian imam sebelum takbir kemudian lihat jamaahnya, itu tidak hanya ngecek mana yang masih bolong, mana yang belum rapat, tidak, lihat jamaah saya yang sepuh berapa ya, yang kuat berdiri berapa ya. Jadi kalau masya Allah jamaahnya ini sepuh-sepuh, berarti jangan panjang-panjang, yang panjang. Kecuali kalau memang sudah biasa disetting di sini sholatnya itu kemudian 1 juz dan sebagainya, itu bisa, ya. Luar biasa, sholat 1 juz. Di daerah selatan ada masjid, kalau Jumatan disiplin, waktu masuk zuhur langsung naik. Jadi kemudian dan hanya kemudian dikasih waktu terbatas. Dia terbatas gitu. Jadi jamaah disiplin. Karena jamaah lebih senang pilih masjid yang cepat selesai Jumatannya. Karena sebelahnya ada masjid baru. Masjid yang baru didirikan, pecahan dari masjid yang pertama. Karena gak sepakat kemudian mendirikan. Karena faktor apa gitu, berbeda kemudian mendirikan. Ya, kemudian seperti itu. Ustaz, disiplin ya? Ya, ditulis 10 menit. Alhamdulillah 10 menit muqaddimah, kemudian Allahumma fil muslimin wal muslimat, langsung berdoa. Nah, ini dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian jika imamnya kemudian berhalangan membaca ini, maka boleh membaca surah yang lain. Jika kita membaca ini pun kemudian ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau dapat salam dari Allah. Itu Ubaid, ini sekretaris Nabi, salah satu dari sekian banyak sahabat yang menjadi sekretaris yang menulis wahyu yang turun pada Nabi SAW. Dan Abdullah bin Abbas dan Abdurrahman bin Abza dan Aisyah ummul mukminin anna Rasulullah SAW kana yaqra'u fil witri. Rasul kalau salat witir, berarti salat yang ganjil. Ganjilnya di sini adalah ganjil 3, yang pada 3 terakhir, 3 rakaat terakhir. Kalau lihat skemanya adalah 3 rakaat dalam 1 salam. 3 rakaat dalam 1 salam. Maka rakaat pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat ketiga adalah Qul huwallahu ahad. Ya. Dan Aisyah menambahkan wal muawwidzataini, dan setelah Qul huwallahu ahad ditambah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu apakah harus? Memang tidak harus, tapi Rasul melakukan ini lebih banyak durasinya. Sebelum akhir terakhir, dan lewat Imam Ahmad dari Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hadhihi surah. Rasul senang surah Sabbihisma rabbikal a'la. Bukan berarti kemudian yang lain tidak senang, ada kecintaan tersendiri karena nanti kandungan yang ada di dalamnya. Dan insyaallah kita akan membahas surah yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-A'la pada pertemuan berikutnya insyaallah. Berkatan ibu bapak jamaah rahimakumullah, menjadi awal pertemuan dengan surah Al-A'la, dan nanti akan kita lengkapi pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat, dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.